Kiki ini rame banget di media sosial deh, sumpah. Itu penyanyi kesukaan gue, masa katanya selingkuh sama suami orang, gak mungkin banget gak sih? Tapi gue komen gue kecewa banget sama Lu dia. komen apa? Gue kecewa, gue marah, kan dia harusnya gak kayak gitu. Tapi kan itu masalahnya dia juga. Emang itu masa lalu? Ya enggak Ki, tapi kan dia harusnya gak kayak gitu gak sih? Kenapa sih? Ya ampun, ini tuh kayak gak dia banget kayaknya. Ini bentar deh, ini lo marah karena dia atau sebenarnya ini marahnya lo aja gitu yang lo luapin ke dia? Emang beda ya? Kan maksud gue gini loh, maksud gue tuh kan dia harusnya nggak kayak gini. Dia kan artis, influencer, dia orang berpengaruh, harusnya kan nggak gitu. Ya gue pengen ngasih tahu aja, gue pengen komen. Orang juga banyak kok, nggak gue doang Ki yang komen. Kelihatannya lo marah ya, dari nada lo yang naik, muka lo yang kelihatan sebel banget. Iyalah, siapa yang nggak kesel cewek kayak gitu. Dia harusnya kan dia baik ya Ki. Tapi tar dulu deh, sebelum lo komen lo pikirin dulu. Emang gue kelihatan marah ya? Ya nggak marah sih, gue kecewa aja. Kan harusnya nggak kayak gitu ya. Tapi emang beda ya Ki. Beda, tapi lo pikirin deh, apa itu marah yang baik dengan cara lo kayak gitu. Ya tujuan gue sih baik Ki. Tapi kan belum tentu dia nerimanya sebagai sesuatu hal yang membuat dia bangkit. Bisa aja dia down gara-gara komen lo. Ya sih Ki, apa harusnya kita bahas ya? Kayaknya itu deh. Ya udah, nah kali ini kita akan membahas di Sobat Talks tentang marah. Betul. Ketemu lagi sama gue Sarah dan Kika. Yap, hari ini kita akan ngebahas tentang marah. Kenapa sih kita bisa marah sama masalahnya orang lain? Atau gimana sih caranya kita bisa marah dengan baik? Kayak tadi ya, apakah gue yang komen-komen tadi itu marahnya benar gitu? Nah, sekali lagi nih, ini kasus kayak lagi viral banget ya kan? Dan gue juga nemuin banyak hal yang komen-komen yang galak banget gitu ya. Dengan kayak menggiring sebuah opini dan lain-lain. Nah itu sebenarnya marah nggak sih Kik menurut lo sendiri? Menurut gue sih itu kemarahan publik, tapi bisa aja itu jadi kemarahan pribadi yang dilampiasin karena kebetulan ada yang lagi booming nih gitu. Jadi sekalian aja gue marah-marah lewat komen yang tersedia, lewat apa ya istilahnya, objek yang ada gitu, subjek yang ada. Nah, kerap kali kita marah pada hal-hal yang mungkin kita sebenarnya marah gitu, tapi bisa aja kita kecewa gitu. Ya nggak sih, lo pernah nggak sih ngerasa tertekan atau ngerasa kecewa tapi yang keluar responnya itu marah? Misalnya kayak tadi nadanya naik, terus mukanya merah, berkeringat, dan tanda-tanda kemarahan lain. Nah, lo punya pengalaman gak tuh Sar tentang kemarahan? Kayaknya banyak banget ya kalau misalnya ciri-cirinya kayak gini. Marah sendiri kan emosi yang kayaknya kita sendiri nggak bisa mencegah hal itu terjadi gitu. Ada banyak banget emosi di dunia ini, ada banyak banget perasaan yang kita punya, dan marah adalah salah satu mungkin yang paling sering atau paling kuat rasanya gitu. Marah sendiri ini adalah emosi yang kesannya negatif, tapi apakah kita nggak perlu marah jadinya? Nah, betul banget. Apakah kemarahan itu seharusnya tidak boleh dilakukan? Atau sebenarnya kita boleh marah tapi dengan cara yang baik? Ya, kita sering banget bilang, udah gak usah marah-marah, udah pendam aja, kayak gitu. Ini sebenarnya tadi ya balik lagi ke pertanyaan, pernah gak sih gue marah? Atau pernah gak sih gue kayak gitu? Tentu aja gue pernah. Gue juga manusia biasa. Gitu. Dan hal yang paling bikin gue marah ya banyak banget ya. Tapi ketika gue gak suka sama suatu hal, ya cenderung gue tunjukin sih. Dan jadinya marah-marah. Nah lo sendiri, menurut lo, marah tuh harusnya kayak gimana sih? Oke, mungkin kita berangkat dari pertanyaan marah itu apa ya? Marah itu adalah respon dari rasa sakit yang kita alami gitu. Jadi ketika hal itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang sesuai dengan apa yang kita tahu, kita bisa marah karena hal itu. Menarik banget ya kalau kita bahas tentang kemarahan kita pada orang lain yang sebenarnya mungkin itu menjadi masalah kita gitu. Tapi kita mengalamatkannya ke orang lain dengan adanya tempat kebetulan ada, ya udahlah sekalian gitu. Nah, kadang ada juga loh orang-orang yang menunggu momen
momen-momen seperti itu untuk bisa meluapkan kesakitan, ketakutan, dan kegelisahan yang ada dalam dirinya. Gue pernah baca buku, isinya tuh salah satu kalimatnya adalah kita istilahnya menghakimi orang lain persis seperti kesakitan yang ada dalam diri kita. Jadi ketika kita sakit itu kadang kita mengalamatkannya ke orang lain, padahal itu tuh sakitnya kita gitu. Betul. Bukan orang lain. Tapi mungkin bisa aja sih orang-orang ke-trigger dengan masalah yang saat ini ada, atau punya mirip-mirip gitu ya. Jadi kayak terpancing, merasa terpanggil untuk berkomentar gitu. Iya, benar banget. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang mungkin kita semua nggak sadar. Gue nggak sadar, lo nggak sadar bahwa lo tuh sedang melampiaskan emosi dan menaruh emosi lo sama orang lain. Gue lagi marah nih, lo harus tanggung jawab. Gue lagi marah, lo harus tahu. Gue lagi nggak suka sama masalah gue lagi ada masalah dan lo harus ikutan nanggung itu, gitu. Dan orang lain tuh harus tahu gitu loh kalau gue tuh lagi punya masalah dan gue harus marah, gitu. Nah ini tuh nggak disadari nggak sih kalau misalnya lo lagi kayak gini gitu, dan ketika lo sadar lo bisa aja nyesel. Kenapa ya gue tadi kayak gini ya? Betul. Berarti itu juga bisa menjadi rasa bersalah kita gitu, terhadap orang lain karena kita melakukan hal yang menyakiti dia gitu. Nah ini nih penting banget, makanya tahu sumber marah lo, sumber emosi atau sumber masalah lo tuh dari mana gitu. Betul. Karena ketika lo tahu sumbernya di mana, ketika lo tahu itu sama siapa, masalahnya apa, lo akan tahu harus naruh itu di mana, harus nyelesain sama siapa. Gue ada masalah sama Kika, tapi gue males gitu kan ngomong sama Kika, ya namanya gue lagi ada masalah gitu. Terus ya udah gue pergi gitu, dan gue marah-marah sama orang lain. Kan itu easier ya, untuk kayak gitu tuh lebih gampang gitu, kayak yaudahlah gue marah sama orang lain aja. Gue gak suka deh sama lo, udah deh ribet banget sih orang-orang kayak gitu. Terus udah deh gue harusnya ngobrol sama Kika gitu. Ya kan? Komen tuh juga ngeluarin marah enak banget loh ya, kayak iya dasar cewek gak bener kayak gitu tuh kayak enak banget deh. Sebenarnya gue mungkin punya masalah yang mirip sama itu. Nah menurut lo sendiri, lo pernah gak sih ngalamin atau ada gak sih cara-cara yang bisa lo gunain untuk ngenalin sumber marah lo? Oke. Kalau cara-cara yang bisa ngenalin sumber marah, mungkin kita juga berkaca pada jenis kemarahan kita ya gitu. Kalau ada orang-orang yang marahnya itu kelihatan dia marah, kayak tadi Sarah kelihatan marah, tapi ada orang-orang yang juga nggak kelihatan kalau dia tuh marah. Jadi dia bisa dibilang menurunkan kemarahannya, bukan menurunkan, ditutupin gitu nggak maksud lo, atau ya digantiin lah bentuknya sama dia, atau dia nahan marahnya? Nah mungkin dia lebih ke dia marah, iya kayak repress ke dalam dirinya dia gitu, ke hal-hal yang tidak dia sadari. Jadi kayak mengabaikan kemarahan dan dia menyangkal bahwa enggak kok gue nggak marah gitu, padahal dia marah, cuman dia mungkin ada di posisi yang powerless gitu. Kadang kalau kita bicara kemarahan, kita juga bicara tentang posisi kita dengan orang yang kita marah. Misalnya nih, saya dengan Sarah gitu kan. Nah, kalau Sarahnya ini lebih tinggi gitu, lebih punya power dibandingkan gue, nah bisa aja gue milih untuk mengabaikan kemarahan gue, terus menekan kemarahan gue ke diri gue sendiri, atau malah menyalahkan diri gue gitu. Jadi kayak yaudah deh lo bener aja gitu. Nah kalau soal sumber kemarahan, gue kadang mengenalinya dengan apa ya istilahnya, mana yang ngebuat gue tuh marah, terpancing gitu. Jadi ada trigger-trigger di dalam diri kita yang ngebuat kita sadar bahwa oh bisa aja ini sumber kemarahan gue gitu. Nah, kalau tadi untuk mengenali sumber kemarahan, gue biasanya ngelihat kejadian apa yang ngebuat gue marah. Jadi kalau misalnya kita marah, nggak mungkin nggak ada kejadiannya. Misalnya nih kayak tadi lo kepancing gara-gara lihat hate comment di kolom komentarnya dan lo marah juga. Nah itu kan kejadiannya adalah ketika lo lihat komen lo marah. Nah itu
salah satu cara untuk mengenali sumber kemarahan kita. Nah, selain kita mengenali sumber kemarahan, kita juga perlu tahu emosi apa nih yang muncul ketika kita marah. Bisa aja yang tadi lo bilang, Kecewa. Nah, terus apa lagi tuh? Gue ngerasa kecewa dan sedih sih. Cuman kayak itu tuh nyampur dan ya udahlah gue ikutan karena orang nunjukin itu. Jadi gue pengen juga nunjukin itu. As simple as that, guys. Oke, ikut-ikutan ya, Bu. Iya sih, tapi sebenarnya kan kita nggak bisa yang bilang gue ikut-ikutan doang gitu kan. Gue juga orang dewasa kan. Masa iya gue udah umur segini masih ikut-ikutan gitu. Jadi itu fully kita sadari. Keputusan kita saat marah itu kita sadari. Oh, ini bisa gue kita marah simpulkan gitu iya. ya. Jadi ketika lo marah, gak mungkin misalnya lu ngambil gelas, lu banting, gue gak sadar gue lagi marah, kayak gitu gak bisa. Lu tuh nyadar kalau lu tuh melakukan hal itu, lu memilih itu untuk melampiaskan marah lu, gitu. Oh, oke. Berarti kita nggak bisa bilang ketika orang udah marah-marah ngacak-ngacak, kok gue kayak gini ya gitu. Ya udahlah, maklum lah gue lagi marah. Enak banget ya. Oke, nah karena sebenarnya juga marah itu bisa dikontrol ya, iya, bisa bener. dikelola gitu. Nah, selain tadi mengenali sumber kemarahan, lalu emosi, kita juga perlu melakukan analisis perilaku ketika kita marah. Gitu. Nah, kayak misalnya tadi nih, udah buang-buang barang, atau ada yang marahnya mukul orang, kan itu membahayakan orang lain. Nah, kita juga mengamati perilaku kita ketika marah gitu. Kalau misalnya marahnya itu membahayakan orang lain, menyakiti diri kita sendiri, itu juga perlu dilakukan treatment gitu. Jadi jangan menyepelekan marah. Bener banget. Nah, itu tadi ketika lu lagi marah, lu tuh harus ngurutin kejadian. Lu harus coba ingat nih kejadian mana sih yang bikin lo ngerasa ngerasa bener-bener aduh ini nih ternyata gitu. Lu ngerasa kekecewaan terberat lu di mana dan mana yang munculin itu jadi sebuah kemarahan gitu. Nah, ketika yang tadi Kika omongin, ada yang namanya marahnya anger in dan anger out gitu ya. Ketika lu benar-benar nunjukin itu atau ketika lu nge-repress itu gitu. Karena lu marah sama orang tua misalnya. Lu kan nggak mungkin ya ngebanting-banting barang punya orang tua lu gitu. Lu juga nggak mungkin juga teriak-teriak atau sama kakak lu gitu kan. Itu kan lu lebih powerless gitu kan daripada mereka gitu kayak udah deh gue tahan. Tapi rata-rata orang yang kayak gini itu pada akhirnya melampiaskan marahnya sama hal-hal yang mungkin gak baik. Itu ketakutan terbesarnya. Jadi ketika lu udah tahu nih kayaknya gue harus marah nih, kayak gue ngerasa gue lagi marah nih, apa sih yang harus kita lakukan? Selalu mengenali sumbernya dan mengenali tipikal marah lo tuh kayak gimana. Nah, itu kita harus tahu cara memanage atau anger management. Nah, betul banget tuh yang dibilang Sarah tadi. Teringat juga ada teman gue yang kalau marah tuh nendang kursi. Padahal kursi nggak salah apa-apa. Kakinya bengkak gak tuh? Nggak tahu sih, gue nggak nanya. Tapi ya mungkin sakit lah ya pasti. Nah, itu salah satu pengelolaan marah yang menurut gue kurang baik dari dia gitu. Tapi juga mungkin kita juga punya pengelolaan marah yang kurang baik. Nah, kalau kita bicara soal mengelola marah, menurut gue salah satu tipsnya adalah hitung 1-10. Jadi kalau lo marah, jangan ngapa-ngapain dulu, jangan langsung banting barang, jangan langsung gerasak gerusuk gitu ibaratnya. Tapi hitung dulu, tarik nafas. Sampai besok. Nafasnya. Hitung sampai 10. Dan cara lain adalah dengan misalnya lo marah nih, kayak yang tadi pas lo marah-marah kita berantem, terus lo marah-marah kan lo gebrak meja diri. Nah, itu bisa jadi salah satu hal yang ningkatin kemarahan dalam artian tuh karena posisi lo udah ketika marah itu lebih baik lo duduk. Jadi gimana ibaratnya? Gini deh, kita sedih nih, tapi kita senyum, itu kan kayak suatu hal yang berlainan, tapi itu bisa ibaratnya meringankan emosi-emosi yang muncul kayak gitu. Oke, jadi yang gue tangkep ya, jadi yang pertama kali ketika lo ngerasa marah, lo bisa berhitung dan mengatur nafas lo gitu. Betul. Jadi jangan langsung teriak kayak gitu. Jangan langsung mukul, jangan langsung ngambil barang, atau jangan langsung bilang nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa untuk tidak apa-apa sebenarnya kan. Tapi kan cewek itu gitu.
gak apa-apa, tapi pergi gitu kan. Ya kan itu juga sama marah kan, tapi nggak ditunjukin gitu, marahnya tuh di anger out gitu kan, anger in gitu kan. Nah, lu harus tarik nafas, terus lu kalau misalnya lagi keselnya lagi berdiri ya lu duduk gitu kan, lu nenangin diri, atau lu juga bisa ngehindarin sumber marah lu. Misalnya lu lagi sama temen lu, pasangan lu, terus mereka bikin lu marah banget, terus lu bilang, yaudah ya, gue pergi dulu sebentar gitu. Oke. Ya kan? Tapi sebenarnya mungkin ekspresi lu yang beda itu bakal bikin dia juga berhenti gak sih? Ya kan? Misalnya lagi cekcok terus oke, gue misi dulu sebentar. Nah disitulah lu bisa mencerna lagi. Sebenarnya apa sih yang salah? Sebenarnya apa sih yang harus diselesaikan? Sebenarnya solusinya gimana gitu. Karena gak bisa ngatasin marahnya doang. Langsung beres masalahnya enggak. Ya kan? Tapi yang pertama harus di take over adalah emosi lu dulu, baru nyelesain masalahnya dengan baik-baik. Setelah masalah selesai kan emosinya nggak muncul lagi kan, kayak gitu. Nah ketika lu keselnya karena masalah orang, nah itu tuh sebenarnya menurut lu ada nggak sih orang yang kayak gitu itu marah sama karena masalah orang gitu? Ini fenomena yang sering banget terjadi ya, marah karena teman gue lagi marah ya udah gue ikut marah gitu. Marah karena lagi LDK ya udahlah marah-marah gitu. Iya, jadi marah-marah jatuhnya ya. Mungkin kesulut kali ya, ibaratnya korek tuh nyamber gitu. Ya menurut gue itu hal yang bisa aja dari dalam dirinya dia, punya kemarahan yang terpendam, punya kesakitan yang dia rasain tapi nggak disembuhin sama dia, jadi keluarnya begitu, bentuknya kayak gitu. Jadi dia melampiaskan pada orang yang dianggap atau benda yang dianggap lebih di bawah dia. Kan ibaratnya kalau kolom komen siapa sih yang mau ngurusin? Ya iya. sih? Yang penting lo keluar gitu kata-kata yang lo mau omongin ke orang yang gak lo suka misalnya gitu kan. Ya lo harusnya mikir ya gitu. Terus sebenarnya kan itu buat orang lain, buat dirinya sendiri juga mungkin ya kayak gitu. Jadi itu sih tadi kita tuh bisa milih bagaimana cara kita marah. Nah betul. Gitu. Marah tuh harus dikeluarin tetap. Marah itu gak boleh lu pendem. Marah tuh harus dikeluarkan. Tapi gimana sih cara mengeluarkan marah secara positif? Yaitu tadi lu gak harus langsung berhadapan. Dan gue punya beberapa cara, diantaranya adalah ngerobek-robek kertas. Jadi gue biasa ngambil kertas, terus gue potong kecil-kecil, sampai gue tuh sambil mikir gitu loh. Gue lagi sebenarnya tuh gue kesel misalnya gitu. Sebenarnya tuh gue kecewa. Sebenarnya gue maunya kayak gini gitu. Ya udahlah, tapi nggak apa-apa sih kayak gitu. Nggak semua harus tentang gue. Misalnya gue bilang kayak gitu. Ya lama-lama reda sendiri dan gue berpikir bahwa it's okay untuk gak sesuai sama apa yang gue mau, akhirnya kayak gitu. Berarti lo juga melakukan self talk ke diri lo sendiri? Iya, lebih ke nenangin diri, dan ketika gue udah agak mendingan, gue ngomongin langsung sama orangnya. Misalnya kayaknya tadi gue gak suka deh sama lo yang kayak gini. Oke. It makes me better ya, honestly. Benar banget. Berarti cara mengelola marah juga itu bergantung pada diri kita sendiri gitu ya. Dan gue juga pernah mengelola marah dengan cara nulis. Jadi karena gue suka nulis, jadi kalau gue marah, gue tulis, gue ketik gitu kan. Terus kalau gue udah gak marah ya udah gue hapus lagi. Jadi kayak ya udah di kolom chat nih gue marah sama orangnya, terus gue ketik. Tapi lu hapus lagi, nggak lu kirim? Iya, itu juga bisa sih. Hapus lagi karena apa yang mau lu ngomongin ke dia ya? Gitu, benar. Itu juga bisa teman-teman. Jadi ngegambar, terus nyoret-nyoret buku. Jadi nunjukin itu tuh juga ngeluarin marah. Betul. Itu anger out tapi dengan cara positif. Itu namanya anger management yang positif. Dan itu sangat kita sarankan ya. Lu pertama nggak ngerusak diri lu, nggak ngerusak orang lain. Betul banget. Dan kalau kita balik ke pertanyaan awal, boleh nggak sih kita marah-marah? Enggak lah. Nggak boleh. Tapi kalau kita marah? Boleh. Marah-marah dan marah itu beda ya. Dan lu harus ngenalin nih gue lagi marah-marah atau gue lagi marah. Gitu. Nah, betul. Ya kan? Apakah harus mendisiplinkan dengan cara marah-marah? Menurut gue tentu enggak dong. Kita udah tahu ya bahwa ada hal-hal yang lebih positif, lebih baik, lebih membangun diri lo dan orang lain, why not gitu. Kenapa enggak lo lakuin itu gitu. Dan itu apapun bentuknya ya. Maksudnya dalam artian sekalipun orang tua mukul untuk biar dia disiplin.
karena ini tanggung jawab saya sebagai orang tua. Tidak. Ya, kekerasan itu kalau gue sih enggak ya. Iya. Tapi mungkin ya orang kan beda-beda ya. Kita balik kayak gini, kita mau ngasih tauin apa tuh? Kita mau memberikan informasi aja lah. Kalau misalnya ada banyak cara yang bisa kita pilih gitu. Betul. Dan ya lebih lengkapnya lagi ya kalian bisa lah browsingnya gitu. Atau baca buku, banyak buku-buku anger management juga. Iya benar. Cek Sobat Kans yang pasti ya di IG, itu juga sering banget ngasih info. Oke, kayaknya makin udah seru, lama ya, udah tapi panjang gitu. Iya, waktunya udah sebentar lagi gitu. Iya. Jadi mungkin kita berhenti sampai di sini sih. Oke. Kita bakal ada lagi Sobat Talk selanjutnya yang pasti dengan lebih menarik gitu ya konten-kontennya. Jangan lupa subscribe di YouTube, like, komen, dan kalau teman-teman yang mau cerita atau apapun silakan bisa di kolom komentar YouTube atau di IG, atau juga boleh komen saranin apa sih yang mau dibahas sama kita berikutnya. Benar banget. Oke, sekian dari kita berdua. Jangan lupa follow IG lu ya? Enggak mau. Jangan lupa follow Sobat Counts. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye.